Pengertian ex post facto. Ex post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan terjadi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian ex post facto. Yang pertama yaitu data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian merunut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Yang ketiga, penelitian deskriptif yaitu menjelaskan penemuan sebagaimana yang diamati. Yang keempat, penelitian korelasional, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang kelima, penelitian eksperimental dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai, sama yaitu menentukan validitas empiris. Langkah-langkah penelitian ex post facto yaitu ada 6. Pertama, perumusan masalah. Rumusan masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel dependen yang diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Yang kedua itu hipotesis. Setelah masalah dirumuskan, peneliti harus mampu mengidentifikasikan tandingan atau alternatif yang mungkin dapat menerangkan hubungan antar variabel independen dan dependen. Yang ketiga, pengelompokan data. Penentuan kelompok subjek yang akan dibagi. Pertama-tama, kelompok yang dipilih harus memiliki karakteristik yang menjadi konsen penelitian. Yang keempat itu pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen maupun berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan, karena penelitian ini menyelidiki fenomena yang sudah terjadi. Yang kelima itu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan serupa dengan yang digunakan dalam penelitian diferensial maupun eksperimen. Yang keenam atau yang terakhir itu penafsiran hasil. Pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Kualitas hubungan antar variabel independen dan dependen sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk memilih kelompok perbandingan yang homogen dan keyakinan bahwa munculnya hipotesis tandingan dapat dicegah. G. Tujuan penelitian survei. Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud 1. Penjanjangan. Penelitian ini bersifat terbuka, masih mencari-cari dan menggali. 2. Deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. 3. Penjelasan. Penelitian menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 4. Evaluasi. Yang menjadi pokok pertanyaan adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. 5. Prediksi. Menggandakan prediksi atau perkiraan mengenai suatu fenomena sosial tertentu. 6. Penelitian operasional. Pusat perhatian adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program. 7. Pengembangan indikator-indikator sosial. Indikator-indikator sosial dapat dikembangkan berdasarkan survei-survei secara berkala. H. Jenis-jenis penelitian survei. Menurut Muhajir, ada 2 macam jenis penelitian survei, yaitu pertama,
Survei untuk memperoleh data dasar guna memperoleh gambaran umum yang bermanfaat untuk membuat perencanaan dan kebijakan publik, misalnya sensus. Kedua, survei yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, sikap, dan harapan publik. Misalnya, prediksi suara pemilihan presiden. Yang pertama mengungkapkan fakta, yang kedua mengungkapkan efek suka atau tak suka. Selain langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan penelitian survei, terdapat pula analisis data. Ada 3 yang termasuk analisis data dalam penelitian survei. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, analisis korelasional. Dan yang ketiga, analisis ketepatan estimasi sampel dengan populasi. Selanjutnya, ada langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode survei. Ada 11 prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian metode survei. Yang pertama itu menentukan permasalahan, yang kedua hipotesis, dan yang ketiga menentukan tujuan penelitian, dan yang keempat menentukan tipe survei, dan yang kelima sampel design, dan yang keenam menentukan besarnya sampel, dan yang ketujuh membuat pertanyaan dan memilih alat tes apa yang akan digunakan, dan yang kedelapan menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian, dan yang kesembilan memproses data, yang kesepuluh melakukan analisis data, dan yang terakhir yaitu nomor 11 yaitu pembahasan hasil. Materi selanjutnya, selain analisis data, ada juga teknik pengumpulan data penelitian survei. Ada 3 teknik pengumpulan data penelitian survei, antara lain melalui surat, melalui metode wawancara tatap muka, dan yang terakhir wawancara telepon, wawancara dalam interview dalam telepon. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan penelitian survei. Kelebihan penelitian survei antara lain, penelitian survei merupakan perangkat penelitian yang murah dan cepat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Adapun kelebihan penelitian survei, yaitu survei bersifat kaku, di mana tidak memungkinkan penelitian untuk meneliti hal-hal di luar rancangan, dan tidak dapat menyajikan gambaran khas mengenai kelompok atau komunitas tertentu dalam populasi. Dan yang terakhir, hanya dilakukan pada titik waktu tertentu saja sehingga tidak mengetahui proses atau sejarah perkembangan masyarakat. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.